Di situ kita punya 3 soal tuh, disuruh mengerjakan. Gimana cara mengerjakannya? Contoh yang pertama dulu, yang poin A deh. Itu fungsinya apa? Y sama dengan X kuadrat min sin X. Diminta apa? Turunan. Di sini turunannya turunan pertama ya, karena di sini nggak dijelaskan turunan apa. Yang pasti di sini turunan pertama. Berarti kita disuruh menentukan apa sebenarnya? Y aksen. Y aksen notasi lainnya apa? D per dx. Nah, ini berarti tadi kalau kita mau tuliskan ke dalam bentuk operator gitu ya, D per dx dikenakan ke fungsinya X kuadrat min sin X. Nah, berarti ini jadi apa? D dikenakan ke X kuadrat, dx dikurangi dengan D dikenakan sin X per dx. Ini jadi apa? Turunan dari X kuadrat apa? 2x. 2x. Turunan dari sin apa? Cos X. Cos X. Kayak gitu ya. Oke. Paham yang ini? Paham, Ibu. Oke. Paham, Bu. Lanjut. Yang poin B. Yang poin B, kita harus ingat apa? Sifat apa? Aturan perkalian kan? Kalau kita punya Y sama dengan U dikalikan V, maka dy per dx ini apa? Di sini U-nya tentunya UX ya. V-nya juga VX. Nah, berarti dy per dx-nya jadi apa kemarin kalau perkalian kayak gini? U aksen berarti ditambah per V aksen dx dikalikan V ditambah U kali V aksen. U kali V aksen. Berarti V aksen bisa kita tuliskan kayak gini. Gitu ya. Nah, di situ yang soal poin B kita punya Y sama dengan E pangkat X dikalikan sin X. Ini kita misalkan U-nya apa? E pangkat X. Berarti nanti kita akan punya DU per DX-nya apa? E pangkat X. Ya. Kemudian V-nya apa? Sin X. Sin X. Kemudian DV per DX-nya apa? Cos X. Cos X. Nah, dengan demikian nanti kita akan punya dy per dx itu sama dengan v du per dx ditambah u dv per dx. Tidak lain apa di situ? Sin X. E pangkat X. Ya, e pangkat x-nya biar tidak rancu saya bawa ke depan ya. Sin x. Kayak gitu. Selanjutnya U-nya siapa? E pangkat X. E pangkat X dikalikan siapa? cos Cos x. X. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi apa? E pangkat X-nya keluar. X buka kurung sin X plus cos X. Iya. Itu ya. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Yang poin C. Yang poin C di situ kita punya Y sama dengan sin X dibagi dengan X. Kita diminta menentukan turunannya. Oke, sebentar biar cukup tempatnya, ini saya hapus saja. Oke, berarti ini yang kalau ketemu soal yang seperti ini, yang perlu kita ingat apa? U per V. Ya, kalau kita punya Y sama dengan U per V, maka Y aksennya apa? dy per dx-nya. U aksen kali V. U aksen kali V, berarti du Dikurang. per dx dikurang dengan Sin U kali V aksen. ya, sorry. dv per dx dikalikan U dibagi dengan siapa? V kuadrat. V
V kuadrat. Oke, yang di soal ini kita misalkan U-nya siapa? Sin X. Sin X. Kemudian DU per DX-nya siapa? Cos X. Cos X. Kemudian V-nya X. X. Kemudian DV per DX-nya 1. 1. Nah, dengan demikian kita punya apa? DY per DX. Bentar, biar tempatnya cukup, maka kita akan punya DY per DX itu sama dengan VDU per DX min U DV per DX dibagi dengan V kuadrat. Nah, V-nya siapa? X. DU per DX-nya? Cos X. Kemudian U-nya? Sin X. Sin X. Kemudian DV per DX-nya? 1. Oke, berarti tetap kayak gitu. V kuadratnya? X kuadrat. Ya, X kuadrat. Kayak gitu ya. Oke, sampai situ apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf, Silahkan. itu kalau yang A itu langsung diturunkan tanpa dx nggak apa-apa. Tanpa DY DX. Ini kan DY DX. Sebenarnya gini Wahyu, ini itu kita mengikuti aturan yang mana? Yang poin A. Yang perlu diingat apa? Kemarin kita punya fungsi apa? Y sama dengan U plus V. Berarti DY per DX-nya sama dengan apa? Apa kemarin? DU per DX plus DV per DX kan? Ya nggak? Ingat nggak aturan ini? Iya Ibu. Nah, berarti kan ini pengurangan dua fungsi kan? Ya sama saja sih sebenarnya ini Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan min sin X gitu kan ya. Berarti U-nya itu X kuadrat. Kemudian apalagi? V-nya min sin X. Ikutin aturan ini aja. Ya berarti sama saja. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya ngikutin aturan yang ada di sini. Kayak gitu Wahyu. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?